sih yang tadinya dapat diperbuat oleh mahasiswa di kondisi offline? Menurut gue yang paling bisa dibuat oleh mahasiswa di kondisi offline itu ya ketemu, lalu berinteraksi. Belajar tatap muka itu merupakan salah satu pembelajaran yang selama ini kita dapat. Pasti pergi ke kampus dengan bebas, terus bisa pulang kampus nongkrong di belakang Unpar, terus setiap akhir minggu pasti pergi-pergi, terus ngedatengin banyak event musik, atau enggak event-event yang dibuat di organisasi di Unpar. Mulai dari kuliah, organisasi, bahkan organisasi itu ada macam-macam juga. Ada organisasi kemahasiswaan, kayak BEM, himpunan, ada juga yang berhubungan sama minat bakat, ada UKM. Seberapa berpengaruh sih pandemi ini terhadap kegiatan-kegiatan yang tadinya biasa dilaksanakan secara offline? Pastinya semua kegiatan itu ya nggak bisa dilakukan lagi karena ya pastinya semua kegiatan yang membutuhkan tatap muka langsung pastinya harus dihindarin. Beberapa kegiatan yang tadinya kita udah rencanain untuk melibatkan langsung mahasiswa untuk beraksi, tapi kita jadi harus ganti keterlibatan mahasiswanya secara online gitu. Kemarin juga kita sama-sama mikirin gimana caranya biar program kerja itu masih bisa menyampaikan tujuannya sesuai dengan tujuan di awal dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Bisa ketemu, kita nggak bisa berinteraksi, kita nggak bisa ngobrol secara biasa, ada barriernya, kita harus pakai masker dan sebagainya macamnya. Itu yang bikin kita mungkin jadi susah gerak. Karena keadaan pandemi ini kan benar-benar pertama kali dirasakan ya di Indonesia, terkhusus bagi keadaan mahasiswa Indonesia. Jadi menurut gue banyak banget nih limitasi-limitasinya yang ya mungkin sangat mempengaruhi keadaan mahasiswa di Unpar. Berarti setelah pandemi banyak perubahan yang terjadi. Nah, dari perubahan ini muncul limitasi dan kesempatan apa aja sih yang jadinya dimiliki oleh mahasiswa sekarang? Pandemi ini tuh datang di tengah-tengah kegiatan kita, di mana kita tuh nggak ada yang tahu sebelumnya. Mungkin satu dunia tuh nggak ada yang tahu tentang pandemi ini. Jadi untuk keterbatasannya sendiri, kita masih harus mengadaptasi dengan kegiatan online yang sebenarnya itu direncanakan secara offline. Jadi masih ada yang terbata-bata, banyak kesulitan gitu. Untuk batasannya mungkin dari batasan karena adanya protokol kesehatan yang kita nggak bisa ketemu sama orang yang jumlahnya banyak, yang kita nggak bisa ngumpul, nggak bisa nongkrong-nongkrong kayak dulu, kita nggak bisa ngelakuin banyak hal secara offline gitu. Mungkin kalau misalkan dari tugasnya organisasi sendiri, itu tuh kita ada salah satu fungsinya untuk datang ke sebuah proker untuk mungkin mengawasi jika memang dibutuhkan. Nah, karena hal ini nggak bisa kita lakukan sekarang karena semuanya itu online, jadi sangat sulit untuk kita coba mengawasi kegiatan tersebut. Limitasi tersebut mungkin justru juga membuka kesempatan baru di mana kita yang belum pernah menjalani hal ini bisa membuat suatu inovasi di tengah keterbatasan yang kita punya. Kalau offline biasanya kurang lebih kira-kira begini nih, udah tahu kurang lebih bakal kayak gini. Tapi begitu kita semua balik kita pindah ke online, berarti harus membuat terobosan-terobosan baru kan. Jadi kayak yang tadinya biasanya udah begini, tapi kita harus jadi lebih dari biasanya karena nggak tahu nih, belum pernah ada yang ngelakuin ini secara online gitu. Makanya pasti perubahan-perubahan itu butuh kreativitas, butuh inovasi dari kitanya gitu. Pandemi ini mengubah esensi dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya udah ada nggak sih, Bang? Kalau menurut saya, untuk mengubah esensi itu tidak. Mengapa? Karena esensi itu selalu ada, selalu hadir dalam kita melakukan sesuatu. Pandemi ini tuh hanya mempengaruhi bentuk ya. Dia tidak mengganggu tujuan atau esensi dari kegiatan mahasiswa atau kegiatan akademik. Misalnya belajar. Esensi dari belajar adalah mendapatkan ilmu. Ketika kita melaksanakan secara offline maupun secara online, esensi mendapatkan ilmunya itu harus tetap ada. Esensi sih sebenarnya enggak sih, kayaknya enggak ada perubahan gitu. Karena memang kita pengen tetap ikutin apa yang kita udah pikirkan di awal, dan mungkin cara untuk mencapai esensinya itu mungkin berbeda karena online ini. Sebenarnya kalau esensi menurut gue enggak sih. Justru kita di sini
mikirin gimana caranya dengan esensi yang sama, dengan visi yang sama, tapi bentuknya kita harus pikirin gimana caranya biar bisa mencapai esensi yang sama. Seperti ya mungkin kalau seperti yang tahun-tahun lalu atau seperti keadaannya kalau memang offline, tapi kita harus beradaptasi gitu dengan online. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi limitasi-limitasi yang muncul karena pandemi ini? Sebenarnya kalau menurut saya cara yang paling penting itu kita harus ingat lagi sih sebenarnya esensi kita sebagai mahasiswa mungkin di tingkat akhir, mungkin mahasiswa yang sedang menjalankan organisasi kemahasiswaan, bahkan mungkin sebagai mahasiswa di Unpar, itu tujuannya apa. Jadi setelah kita tahu bentukan-bentukan ini tidak akan berjalan baik, kita harus kembali ke sana dan kita memikirkan lagi apa hal yang paling efektif, karena itu mungkin bisa dibilang cara untuk kita bisa mengkreasikan hal baru untuk mencapai tujuan kita. Hal yang paling utama di masa pandemi ini atau di masa online ini adalah berpikir positif dulu sih. Bisa dilakuin ya harus berani ngadepin batasannya itu, cari inovasi baru, mungkin bakal beda banget sama waktu kita offline, tapi menurut gue ini adalah kesempatan kita buat bisa memberikan yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Anda, dari pandangan Anda sendiri, apa sih tugas seorang mahasiswa yang utama? Pendidikan formal tingkat terakhir kita, tugas utamanya udah pasti belajar. Tapi di kondisi saat ini, pintar saja tidak cukup. Jadi kita harus mencapainya dengan berbagai macam hal gitu ya. Jadi kita harus pintar, ditambah dengan aktif, ditambah lagi dengan berpikiran kritis dan sebagainya macamnya, itu yang menjadikan kita punya sesuatu hal yang bisa dijual di masyarakat. Kita harus dimulai dari kita mengambil sebanyak-banyak kesempatan yang ada di kampus, bukan cuma kesempatan diajar akademik, tapi juga banyak kesempatan yang kita bisa pelajarin saat kita bersosialisasi dengan teman-teman, yang itu yang harus dirubah di masa pandemi ini. Karena jujur saya yakin 20 tahun ke depan bukan nanti bakal kita atau mungkin teman-teman yang bakal memegang proyek-proyek besar pembangunan Indonesia. Bangga nggak bisa masuk Unpar? Bangga. 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 Bangga, sangat bangga. Bangga. Keberagamannya, kebebasannya untuk berteman sama siapa aja, kebebasannya untuk bisa mengekspresikan diri, Semangatnya, daya juangnya, dan kejujurannya. 3 nilai tersebut yang menurut saya berbeda antara Universitas Katolik Parahyangan dengan kampus lain. Saat saya masuk disambut luar biasa oleh para mentor-mentor, kakak tingkat, dosen-dosen. Setelah gue masuk di Unpar, gue menjalani hari-hari gue di Unpar, gue malah merasa kayaknya kalau gue masuk ke univ itu, univ A, univ B, univ C, kayaknya gue nggak bisa kayak gue yang sekarang deh. Kayaknya gue nggak bisa dapetin sebanyak apa yang gue dapetin sekarang deh gitu. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2020. Dimanapun fakultas ataupun jurusan yang teman-teman pilih, berkaryalah dengan baik. Dengan melihat bahwa awal dari online itu sebagai suatu hal yang buruk. jangan patah semangat, tetap termotivasi, tetap produktif. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran di kondisi yang sulit seperti ini. Tetap semangat, tetap berkreasi, harumkan namamu, harumkan nama alma matermu, dan harumkan nama bangsa. Selamat datang Di Universitas Katolik Parahyangan. Mari bersama Satukan tekad, Wujudkan asa, Perubahan untuk bangsa.